Gus, ya, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Pagi. Eh, Perkenalkan, nama saya Iman Muhammad, seperti yang Pak Kus tadi. Jadi saya head dan untuk Oracle application di Indonesia. Kalau saya lihat list dari narasumber nanti setelah saya ini kelihatannya banyak praktisi SR ya Pak ya. Jadi Betul, betul. saya bukan background untuk praktisi, tapi dari 2010 saya memang banyak berkecimpung di SR, terutama memberikan inputan-inputan dari sisi teknologi dan best practice proses ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya share ini akan kita bisa menjadi inputan juga. Saya akan mulai masuk ke share screen saya. Si Meran itu yang jawab. Meran aja. Sudah lihat Pak Gus share Ya, screen saya? bagus. Siapa? Bagus ya. Iya. Oke. Mungkin saya juga akan sedikit saya tutup juga kali ya mungkin videonya supaya biasanya kalau ada video tuh kita bandwidth-nya agak berat ya. Bandwidth-nya. Oke. Inilah safe harbor normal buat dari Oracle. Jadi sesuai dengan topik yang akan kita bawakan sekarang adalah mengenai strategi untuk meningkatkan produktivitas SR dalam era new normal saat ini ya. Di dalam menghadapi tantangan pandemik yang kita hadapi saat ini. Saya melihat ada perbedaan utama dari krisis yang kita alami saat ini dibandingin dengan krisis sebelumnya adalah karena kita mau nggak mau sekarang dalam situasi ini kita udah ada 5 bulan kali kita jalanin sekarang ya. Yang jelas yang kita lihat semua negara nggak kecuali Indonesia itu mengalami impact. Mulai dari produktivitas, consumer juga udah mulai shifting demand-nya, yang terutama juga challenge dari supply chain karena kita tidak bisa berinteraksi yang cukup seperti normal sebelumnya. Tapi SR juga menghadapi beberapa tantangan ya yang berhubungan dengan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan karyawan, dan saya juga melihat adanya lag daripada digital readiness. Karena nanti saya akan bahas kenapa kok kita mengarah juga kepada digital di sini ya. Dan juga employee engagement issue di sini. Yang saya lihat adalah ini tantangan-tantangan SR pada saat masalah pandemik sekarang ini. Penyebab krisis yang kita hadapi saat ini agak beda dengan krisis sebelumnya. Kalau di Indonesia dulu tahun 98, 97 kita kenal dengan krisis moneter ya. Jadi itu awalnya dari Thailand ya, akibatnya masuk ke Indonesia dan kita mengenal banyak sekali historical di sana ya tahun 98 ya. Ada juga krisis energi ya, impact dari oil price bubble tahun 2003-an itu di dunia. Ada housing bubble ya, itu tahun 2007, ada supreme mortgage di US juga ya. Jadi semua itu banyak disebabkan oleh faktor ekonomi. Dan finance office ya, maksudnya orang-orang finance ini yang menjadi lini depan dari krisis tersebut. Sekarang itu bukan ekonomi, tapi lebih kepada human crisis, di mana organisasi atau perusahaan karyawan itu menjadi core-nya. Jadi SR dalam hal ini menjadi kayak semacam spotlight ya, menjadi sorotan dalam menghadapi krisis ini. Namun di balik itu berarti seperti tadi yang Pak Andrew bilang, di atas krisis itu tentu kita bisa menjadi nampil di depan. Ini adalah kesempatan buat tim SR untuk kita bisa menresolve isu-isu di sini. Ya. Jadi sama seperti rumah sakit, perawat itu menjadi lini terdepan untuk penyembuhan pasien. Nah kasus sekarang ini ya harusnya tim SR menjadi penyembuh garis depan di perusahaan. Ya, kalau kita lihat 88% ya dari SR leader tuh menyatakan bahwa ini memang menjadi bisa efektif untuk mendemonstrate bahwa kayak semacam nampil ke depan untuk memasukkan dan memitigate people risk di sini. Namun 50% itu nggak terlampau adequate dan equipped dengan ready untuk deal dengan tantangan sekarang ini. Saya coba quote sedikit mengenai Diane Jerson di CSRO IBM ya.
Dia bilang this is really our moment. Our moment itu maksudnya orang-orang CSRO, ya orang-orang SR. In the last crash, it was CFO yang save company. But this time adalah harusnya CSRO. Jadi ini memang benar-benar momen nih Pak Kus ya, untuk tim SR untuk tampil ke depan lah istilahnya dibilang gitu ya. Nah kalau kita memahami beberapa banyak perubahan dari fungsi SR, kita coba trace ke belakang tahun lalu ya. Mungkin nggak usah tahun lalu, kita ngomong Desember, Januari lah. Diskusi saya pada saat saya juga mungkin tampil ke depan atau melakukan speech ke depan, saya bicaranya agak beda. Saya bicara mengenai bagaimana coaching, bagaimana talent pool, war of talent, bagaimana employee experience dan lain-lain ya. Jadi lebih fancy lah di sini ya. Bukannya berarti yang kemarin itu tidak ada ya. Jadi ini ada tambahan kerjaan sebenarnya. Yang kemarin tetap ada. Tapi kita ditambah limpahin lagi tambahan pekerjaan ya, di mana diskusinya bergeser kepada langkah-langkah mendasar. Terutama untuk memastikan bahwa aman karyawannya, bisa terawat ya. Topik pembicaraan juga bersifting dari sanitizer lah, kebijakan mengenai toilet. Jadi kalau kadang-kadang kita juga mendiskusikan bagaimana masuk toiletnya, bagaimana kita masuk liftnya, harus berapa orang dalam lift ya. Jadi working environment dan kesehatan mental itu yang kita juga diskusikan saat ini. Jadi kalau kita lihat sebelum COVID itu kelihatannya kalau kita ngomong sekarang itu kayak kemewahan gitu ya. Dan sekarang kita lebih bicara mengenai fighting and for survival. Seperti Pak Andrew bilang tadi, kita dapat kado, ya kita udah nggak ngomongin bagaimana lagi, tapi kita juga fighting for survival. Tapi biasanya kita lihat juga tadi dari Pak Andrew lihat ya, bahwa biasanya pada saat krisis itu akan timbul inovasi-inovasi baru dan dia akan lebih survive dan akan lebih cepat sehingga dia akan menguasai dunia. Jadi kalau kita lihat dari yang bubble biru sama coklat, itu yang coklatnya hilang semua sekarang, yang birunya banyak sekali gitu. Which is mungkin perusahaan-perusahaan cuma 5 tahun, 10 tahun yang merajai dunia sekarang gitu ya. Jadi kalau kita lihat juga dari Maslow Hierarchy of Needs ya, itu ada 5 layer disebut dengan teori Maslow. Sebelumnya kita bicara di layer ketiga di atas ya, terutama di masalah ngomongin self actualization employee. Namun sekarang kita bicaranya lebih ke 2 tier ke bawah ya. Jadi ngomongin safety, ngomongin physical kesehatan di sini ya. Jadi apakah kita ngomongin restroom lah nanti, bagaimana kita pergi ke office gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kita udah ada hampir 5 bulan, mungkin ada beberapa yang mulai dari Januari, ada yang beberapa mulai dari bulan Maret ya. Ya kita ambil rata-rata kita 5 bulan ya. Jadi udah mestinya kita udah memberikan langkah ke depan. Ya, ada tanggung jawab semakin besar di SR untuk membantu organisasi atau perusahaan menavigasi mengenai tantangan saat ini. So, selain harus tetap fokus menjalankan SR service delivery dan memastikan kesinambungan bisnis ini, tim SR juga harus bertanggung jawab untuk melihat ke depan bagaimana kita dapat menghadapi ininya ya. Jadi kita harus mendukung budayanya itu ke arah resilience yang tangguh, juga agile dan siap berubah. Dan juga yang utama juga harus digital ready. Karena ini mau nggak mau nih, baik dari perspektif teknologi maupun dari perspektif personnya. Ya, jadi kita harus ada digital ready di sini. Nah, so how we move forward? Ya, sebelum saya move forward di sini, saya akan coba juga sharing faktor-faktor yang diperhatikan. Saya akan sharing mengenai story benar-benar di Oracle. Karena saya ada di Oracle dan saya juga akan coba sharing apa sih yang kita hadapi di sini, ya. Jadi langkah-langkah apa yang kami jalankan untuk menghadapi COVID dan juga tetap continue daripada bisnisnya ya. Semoga yang bisa kita sharing ini bisa juga menjadikan input kepada Bapak dan Ibu-ibu. Namun izinkan saya juga share sedikit mengenai Oracle untuk memberikan informasi seberapa kompleks yang kita hadapi dalam SR ya. Kita ini ada 138.000 employees
ya. Jadi ada 130.000 employees yang tersebar di 175 negara. Jadi baik itu policy-nya, ya kalau kita ngomong pajak juga udah pasti beda-beda di sini ya. Dan itu semua harus sama di sini, ya. Jadi kita buat kayak semacam single fruit. Dan kita juga akuisisi itu sekitar 10 sampai 12 perusahaan setiap tahun. Founder kita itu Larry Ellison, memang hobinya itu nyaplok perusahaan ya. Jadi kalau dia sekarang ini bisa dibilang urutan ke-8 orang terkaya di dunia. Ya, jadi dia memang suka sekali itu melakukan akuisisi di sini ya. Revenue-nya Oracle adalah 40 billion. Ini saya mau tunjukin bahwa kita bukan hanya sebagai penjual software ya, tapi kita juga punya beberapa industri di dalam satu perusahaan ya. Kita punya manufacturing industri, kita juga punya financial industry. Jadi namanya Oracle Finance ya. Kita juga punya semacam kayak properti ya. Jadi propertinya kita punya data center di 27 big data center yang tersebar di dunia. Jadi itu suatu properti yang besar sekali di situ ya. Dan setiap tahun kita meng-hire 22.000 orang. Jadi kita menghandle juga 30.000 expense setiap minggu. Jadi kebayang bagaimana tim SR kami menangani semua operation, ditambah lagi dengan adanya kado yang seperti Pak Andrew bilang tadi ya. Nah, ini akan coba saya share apa sih yang kita lakukan di dalam menghadapi ini ya. Dalam masa krisis ini kami melihat ada 3 faktor penting yang perlu difokus ya. Jadi yang pertama itu adalah resilience ya. Yang kedua empathy, dan yang ketiga adalah strong partner ya. Jadi kalau kita lihat di sini kita harus selalu masuk ke sana, dan saya kutip sedikit dari Deloitte ya, yang menyatakan bahwa we would never return to old ways of doing business. Kenapa saya bilang ini, nanti juga saya akan sampaikan. Jadi apapun yang sudah kita pernah experience, kita kadang-kadang nggak pernah bisa mundur lagi. Kita selalu akibatnya jadi menjadi behavior di sini. Ya, oke, kita bahas satu-satu. Kita lihat faktor pertama tadi. Ya, kita ngomong resilience. Kalau kita bicara resilience, di sini kita bicara masalah digital resilience. Karena apapun industrinya, apapun fungsinya, apapun geografinya, baik itu di Arab, baik itu di US ya, digital itu merupakan suatu default sekarang ke masa sekarang ini, dan tentu masa ke depan juga. Behavior kita udah berubah ya. Saya dulu kalau kita bicara mengenai handphone, mobile ya, perubahan karena ada mobile, kita bisa dengan ada sosial media. Sekarang ditambah lagi ya, bahwa kegiatan belajar mengajar, konseling dokter, sampai kita pada saat saya ulang tahun anak saya ya, mau juga pas lebaran, saya lakukan secara digital. Event kita ini kalau mungkin kita lakukan di bulan Desember dengan model digital seperti ini, mungkin nggak ada yang datang Pak Gus ya. Ya. Jadi kita dipaksa untuk berubah ya. Nah, pertanyaannya, setelah kita dipaksa berubah, nanti pada saat udah mulai normal lagi, apakah kita akan balik normal? Jadi masalah digital udah nggak ada lagi. Mungkin enggak juga. Karena kalau saya lihat di sini, kondisi ini menjadi semacam kayak new normal, dan juga dilihat secara ekonomi ini ekonomis. Ya. Baik itu kalau kita melakukan meeting, kalau travel itu kan cost-nya besar sekali. Belum lagi waktunya yang kita spend di sini, ya. Nah, mungkin ini akan menjadi new behavior ya, bahwa digital di sini. Namun digitalisasi itu bukan hanya tentang berinteraksi dengan kita dengan Zoom di sini ya, ataupun juga dengan otomasi proses. Tapi bagaimana meningkatkan ekosistem digital untuk mengubah budaya organisasi untuk menjadi truly resilient organization ya, atau yang disebut Pak Andrew tadi adalah ya network organization. Dengan kata lain, segala sesuatu yang bisa kita digitalkan ya perlu kita digitalkan, karena ini adalah kebutuhan ke depannya.
So untuk itu sebagai SR ya, masing-masing perusahaan perlu melakukan self assessment dulu. Di posisi mana kita berada pada posisi mana kita berada dalam, kalau saya lihat ya ada 5 tingkatan di sini ya. Dan setelah posisi mana, karena kebetulan ada momen di sini, mungkin kita bisa speak up. Kalau dulu mungkin pada saat kita udah tahu posisi, kita nggak bisa melakukan diskusi ke perusahaan untuk memprioritaskan SR. Sekarang ini adalah prioritas. Jadi kita take a call untuk melakukan investasi menuju the right digital strategy. Ya. Kami menerapkan resilience readiness model itu ada 5 fase di sini. Ya. Jadi kalau kita lihat sekarang fasenya adalah mulai dari yang paling bawah di sini, ya, dan fase 1 dan fase 2, yaitu adalah fokus kepada compliance and efficiency. Ini kita fokus kepada single source of truth, ya, dan juga masalah reporting real time, yang untuk melakukan menganalisis untuk mendapatkan insight information. Kemudian masuk ke level berikutnya, ya, itu adalah mengenai empowerment employee, ya, baik itu employee self service maupun manager self service, karena ini berhubungan dengan namanya nanti pada saat kita kondisi seperti sekarang ini, ya. Dan berikut juga masuk ke lebih yang tingkatan lebih tinggi lagi, ya, kemampuan responsive user interface dan aksesnya juga. Dan akhirnya pada fase kelima kita bicara ngomong talent global, workforce management, dan fungsi artificial intelligence ya, atau chatbot yang untuk membantu tim SR di sini, ya. Kadang-kadang kita udah mulai masuk ke fase ketiga, step 3, ya, dengan employee self service. Tapi kita lupa datanya itu nggak ada single source of truth-nya, ya. Sehingga apa yang kita dapat di sini, yang di atas ini ya dia akan duplicate datanya. Jadi mungkin di talent ada punya data sendiri, nanti di bagian operation punya data sendiri, sehingga akan sulit. Jadi benar-benar kita harus lihat dulu, satunya sudah beres belum, duanya sudah beres belum, tiganya sudah beres belum, dan sampai masuk ke tahap ke-5 di situ, ya. Nah, ini yang kita lakukan di Oracle, ya, untuk melakukan mulai tahapan-tahapan di sini, ya. Ya, sekarang kita bisa klaim bahwa kita sudah masuk di tahap yang bisa dibilang di tahap 5 di sini. Kenapa saya bilang bisa kita masuk di tahap 5? Ya. Karena untuk menjadikan bisnis kita agile dan resilience, pertama-tama kita butuh stability, ya. Yang mana diawali dengan menyiapkan good environment at work, ya. Jadi kami sendiri udah melakukan transformasi itu 6 tahun lalu dengan pindah ke namanya SR Cloud Solution, ya. Tapi ini banyak ke teknologi sebenarnya, ya. Tapi kita menentukan ke SR Solution. Jadi tim SR kita dan tim IT itu nggak lagi memaintain teknologinya, ya. Jadi kita tim SR dan tim IT kita hanya melakukan subscribe service-nya. Jadi kita hanya, atau namanya dengan sekarang namanya software as service SaaS, ya. Jadi kita subscribe secara end-to-end solution, mulai dari recruitment, global SR, talent management, workforce management, kita subscribe. Jadi kita beli service-nya di sini. Kita hanya melakukan konfigurasi di sini. Jadi new technology, inovasi itu dilakukan oleh apa namanya yang tadi, yang Oracle Cloud SCM sendiri di situ. Jadi kita hanya menggunakan di sini aja, ya. Nah, penerapan digital SR ini menyeluruh ini telah kami rasakan manfaatnya, khususnya pada saat sekarang ini, terutama di bulan Mei dan Juni. Karena kenapa? Kami di Oracle itu fiskalnya bukan calendar year. Fiscal kita itu adalah dari bulan Juni to Mei. Jadi kebayang pada saat kita end year, pada saat kita masuk ke tahun baru fiscal year, di situasi pandemik sekarang ini, ya, berapa yang harus SR yang harus lakukan di sini, ya. Nah, jadi ini yang saya mau coba share di sini, ya. Namun ini tidak menjadi sangat difficult buat tim SR karena kita sudah melakukan empowerment ke employee. Jadi mulai kita kalau melakukan namanya mutasi itu tidak perlu SR lagi, SR hanya approval. Ya, yang melakukan adalah langsung dari saya. Saya mau melakukan mutasi employee,
saya yang melakukan secara sistem, ya. Itu jadi SR-nya nggak terlampau banyak sehingga dia bisa berpikiran ngomongin masalah new SOP, bagaimana melakukan nanti masuk kantor kalau mau masuk kantor dengan era yang terbaru gitu ya. Dan pada saat 1 Juni kemarin ya, kita karena biasanya baru, compensation plan itu harus sudah ada dan kita 1 Juni sudah ready dengan compensation plan. Distribusikan dan 1 minggu dari situ ya semua sudah komplit dengan employee acceptance-nya. Ya standar karena kita di sales service kita juga harus punya compensation plan. Performance rating ya. Performance rating alhamdulillah kita sudah selesai pada saat akhir Juni kemarin. Jadi cuma 1 bulan, Pak. 1 bulan kita membereskan untuk namanya performance rating di sini ya. Dan kita punya target untuk performance goal setting itu akhir bulan ini, jadi 2 bulan. Ya, mungkin kalau tidak dibantu dengan digital, ya, dengan kondisi sekarang itu mungkin nggak akan bisa tercapai, ya. Dan semua bisnis proses yang ada ini adalah terkonek. Contohnya adalah kalau kita buat perubahan di time and labor atau absence management, ya, ini akan trickle down langsung ke payroll-nya juga. Ya, juga pada saat kita mengaduk job profile, misalnya saya berubah job profile saya dari misalnya jadi produk satu ke produk yang lain gitu ya. Nah itu otomatis rekomendasi pelatihannya juga berubah, disesuaikan dengan rule-nya. Jadi ini yang saya bilang tadi terkoneksi antara satu dengan yang lainnya di sini. Ya. Oke. Yang kedua, ini yang mungkin juga cukup penting ya, adalah empathy. Put people first. Jadi empati untuk generasi sekarang ini sangat penting ya. Kita ngelihat, saya pernah baca waktu di CEO Airbnb, pernah baca Pak Kus, itu dari namanya Brian Chesky. Ya, pada saat dia mau melay-off 1.900, karyawannya bukannya berontak, tapi malah seperti terharu gitu ya. Itu saya bilang dia adalah master class untuk masalah compassion. Ya, sangat bagus itu. Coba googling, yang belum pernah dengar coba googling ya, itu cukup bagus isi surat. Di Oracle sendiri kita juga melakukan beberapa hal yang berhubungan dengan empathy untuk karyawan. Ya, yang pertama adalah provide a safe haven. Ya, jadi di sini memastikan kebutuhan dasar seperti yang saya sebutkan tadi ya di piramida Maslow. Intinya kita membantu karyawan sehingga bisa merasa terlindungi. Tentu karena kita di bidang teknologi, kita bantuan dengan teknologi juga di sini ya. Jadi mengaktifkan laporan, review template ya, sesuai dengan workers sehingga kita bisa melacak insiden kesehatan, ya, melakukan follow up action dengan root case-nya seperti apa ya, ke spesialis yang memang ada ya. Kita juga mengaktifkan modul quick answer dengan basis artificial intelligence dan machine learning untuk mengidentifikasikan dengan jelas kasus pertanyaan mana yang lagi tren dan mungkin untuk kita secara proaktif menyelesaikan masalah-masalah kritis. Jadi kita juga melakukan itu. Selain secara fisik kita menyiapkan tadi preventive assessment kayak misalnya sanitizer ya, mungkin juga kita menyiapkan masker, tapi kita juga menyiapkan tools-nya di sini ya. Yang kedua, ini juga saya rasa dilakukan juga beberapa industri ya. Kita harus replanning workforce dengan kondisi kayak sekarang ini ya. Ini banyak kejadian kita harus melakukan yang namanya replanning kembali ya. Kita lihat lagi apakah benar-benar seperti industri kayak travel, retail, kita melakukan repurpose orang-orangnya ya. Kalau repurpose itu kan nggak gampang, kita mesti melakukan simulasi. Kita melakukan simulasi dengan beberapa skenario ya, sehingga dapat melakukan tindakan secara cepat di sini. Jadi bagaimana keadaan bisa kembali normal ya. Yang ketiga, kita juga melakukan yang namanya penambahan address query efektif. Jadi pada kondisi seperti ini di mana Oracle bekerja di rumah ya, terjadi lonjakan signifikan terhadap pertanyaan-pertanyaan ke tim SR. Nah, kita membuat sistem lagi untuk yang namanya artificial interface di sini. Ya, jadi ada namanya Oracle Digital Assistant. Kita hanya bisa berkomunikasi dengan voice ya, baik itu dengan WhatsApp, dengan secara otomatis tanpa harus dilakukan oleh operator ya. Nah, ini kita lakukan juga sehingga tim SR juga pertanyaan-pertanyaan yang umum nggak terlampau
kena beban di sini. Jadi karyawan bisa dengan mudah dapat bantuan kontekstual, termasuk menunjuk langkah-langkahnya seperti apa gitu ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Oracle juga di sini, ya. Dan yang terakhir, bukan terakhir sebenarnya, last but not least, ada beberapa juga nanti sebenarnya yang kita lakukan di Oracle. Ini adalah mengenai, sisakan waktu untuk tanya jawab, Pak. Untuk boleh. Ya. Dan yang terakhir ini adalah mengenai e-learning, ya. Jadi saya lihat e-learning sangat kepake banget. Karena kita banyak waktu luang, Pak. Ya, waktu luang. Dan learning ini disesuaikan benar-benar dengan tipikal tadi saya bilang tadi rule-nya gitu. Ya. Nah, untuk menghemat waktu jam 10 ya. Sebenarnya saya ada satu video. Cuman sebelum ada video bisa masukin video dulu, Pak, atau langsung tanya jawab? Video aja dulu, Pak. Video dulu, Pak, ya. Saya juga stop sharing dulu di sini untuk kita masukkan ke video. Sudah lihat, Pak, videonya? Pak Agus, kelihatan videonya? Sudah lihat, Pak. Oke, saya nyalain, kan? COVID-19 has pushed HR to the forefront as they've been called on to manage business and organization changes while ensuring the safety and productivity of their workers. As workplaces start to reopen, HR is going to be called on once again to provide stability and assurance to their workers. We felt it's important for us to provide some tools to assist as you think about what is best for your organization. The Employee Care Package helps you provide the safety, support, and skills that your employees are going to need as they think about returning to the workforce. For safety, think about tracking COVID-19 incidents with Oracle Health and Safety, or offer a reboarding process so that your employees have a better chance of understanding the safety and compliance rules that are going to be required of them. For support, be prepared to offer great service with Oracle HR Help Desk, tracking employee incidents throughout the process. Additionally, the Oracle Digital Assistant can be configured to answer the questions that your employees are most likely going to have about this next step. And Oracle Volunteering provides a way for you to give employees an opportunity to connect with others and build a better sense of engagement. And for skills, whether that is exploring new skills or thinking about gaps that need to be met, Oracle Cloud Learning has many opportunities and ways for your employees to be successful. We've been humbled by the response from our customers, our partners, and our employees as we've all dealt with what's been going on the last few months. My hope is that this employee care package will provide everything that you need for the next phase, whether that is reboarding or reskilling. Whatever that next phase brings, we see ourselves as partners to our customers, and we will be with you every step of the way. Ya, saya rasa itu Pak Gus, ya. Ya, ini ada sekalian saya sampaikan, ada yang menanyakan, Pak, ya. Ya. Ya, ini sekaligus saja karena waktu kita juga terbatas. Jadi ini ada pertanyaan, Pak, dari Pak Yudan Nasution, PT BN3. Dia ingin secara singkatnya bahwa suasana sekarang ini, ya saat ini kami sebagian planter mulai muncul rasa takut dan cemas dengan penyebaran COVID. Memasuki era new normal. Nah, kami harus mampu dan cepat beradaptasi, walaupun protokol COVID-19 telah berulang kali disosialisasikan. Nah, menurut Bapak, tindakan apa yang dilakukan untuk menjaga produktivitas bila salah satu karyawan atau keluarga positif? Nah, jika ada karyawan yang positif, Pak. Yang kedua, berapa lama masa recovery penundaan proses produksi pasca penyebaran COVID-19 ini? Dan terakhir, yang ketiga, peran perusahaan dalam meyakinkan bahwa imunitas tubuh karyawan terjamin selama bekerja. Ini yang menarik, yang ketiga ini. Ya, ya memang
Mungkin saya tidak bisa banyak terlampau detail menjawab untuk pertanyaan ini karena memang ada unsur dari tim kesehatan ya. Tapi saya mau coba share saja apa yang kita lakukan di tempat kita gitu ya. Betul. Jadi yang udah pasti kita harus ada protokol. Ya, protokol itu tetap dengan seperti yang pemerintah minta ya, kita masker, ya, sanitizer, ya. Namun seandainya pun ada karyawan kita yang kena, ya, memang mau nggak mau kita harus melakukan yang namanya pada saat hari itu kapan dia bertemunya, bukan hari ya, selama dia 1 minggu sama ketemunya, itu mau nggak mau kita rumahkan dulu, Pak. Dan di rumahkannya itu, ya, itu dulu kita lakukan 2 minggu. Ya, tapi mungkin sekarang kita lihat sekitar 1 mingguan di situ ya. Tapi tentu kita tambahkan dengan yang namanya PCR. Jadi kita lakukan bukan PCR, rapid test di sini ya. Jadi kita lihat kalau karyawan memang sudah seminggu sudah tidak ada apa-apa ya, nah itu baru balik lagi ke office. Ya, jadi antara seminggu dan 2 minggu di sini, gitu ya. Dan kita juga melakukan sebenarnya karena kita punya tools, kita juga punya yang namanya channel di tools itu untuk melakukan insiden-insiden tersebut, Pak. Gitu. Jadi itu yang kita lakukan di tempat kita, dan mungkin ini juga bisa dilakukan di beberapa perusahaan yang lain ya. Tapi memang yang akan impact di tempat produksi sebenarnya ya. Ya mau nggak mau kalau memang ada kejadian seperti itu ya dilakukan perumahan dulu sementara ya. Tapi ada beberapa juga yang saya dengar perumahannya tidak 100%. Jadi dia merumahkan melakukan shifting semacam 70% dengan distance yang cukup banyak ya. Jadi kalau kena pun ada 1 orang kena, dia nggak akan menyebarkan ke tempat yang lain. Jadi begitu kena langsung diambil lagi, orang itulah yang akan dilakukan karantina di situ. Ya. Jadi ada beberapa cara sebenarnya sih. Yang kedua Pak, kira-kira pertanyaan Pak? Ya, yang kedua pertanyaan dari Bu Siviana. Selamat siang Bapak. Saya izin bertanya, dalam kondisi seperti ini, how to measure productivity karyawan, bagaimana mengukur produktivitas karyawan yang bekerja dari jarak jauh? Wah, ini. Jadi apakah work from home itu bisa kita monitor dan ukur, Pak, produktivitasnya? Ya. Itu kira-kira data apa saja yang paling bisa kita analisa mendalam terkait produktivitas mereka? Karena terkadang untuk karyawan yang performanya kurang baik ketika bekerja dari jarak jauh semakin tidak terkontrol lah ini. Ya. Gimana pengalaman Bapak? Atau mungkin Oracle punya solusi? Ya. Jadi tergantung industrinya Pak ya. Yang pasti kalau manufacturing mau nggak mau karena dia produksi ya dia tidak bisa melakukan working from home ya. Kita ngomong bicara yang bukan untuk produksi lah ya. Jadi kalau memang yang produksi itu sebenarnya bisa kita lakukan secara kerja di rumah. Jadi dengan adanya kayak seperti Zoom ini mestinya akan membantu sekali karena meeting tetap akan jalan ya. Tapi memang balik lagi kalau kita memang belum digital ya, kita tidak bisa 100% melakukan pekerjaan di rumah. Contohnya kayak orang finance ya. Kalau kita tidak digital ya, kita tidak bisa melakukan pekerjaan di rumah. Kita hanya melakukan meeting. Ya, tapi untuk melakukan eksekusi, melakukan pekerjaan transaksionalnya itu harus mau nggak mau balik lagi. Ya, balik ke kantor gitu ya. Nah, kalau udah digital dilakukan di kantor. Di Oracle sendiri kita sama sekali sampai saat ini kita tidak ada yang masuk. Masih dirumahkan semua. Baik itu orang finance-nya, baik itu orang SR-nya, baik itu sales-nya, untuk melakukan PO, apa semuanya kita lakukan semua di rumah, Pak. Karena kenapa? Saya bilang tadi, kita udah punya langkah tadi yang 1, 2, 3, 4, 5, itu bukan hanya untuk SR aja, termasuk finance-nya, termasuk untuk procurement-nya, semua udah di levelnya, kita masuk di level atas. Makanya digital resilience itu adalah the most important, bukan hanya posisi sekarang. Untuk ke depan pun akan larinya ke situ. Jadi you need to start now ya, dan kebetulan ada COVID ini akan menjadi transformasinya akan dipercepat di sini. Jadi justru di Oracle kita lebih bisa dibilang quote unquote Pak ya, kita lebih efektif Pak. Karena kenapa? Kita ketemu customer sekarang ini udah nggak perlu yang namanya travel time. Dan customer sudah menjadi normal untuk berbicara kita lewat Zoom. Kita presentasi lewat Zoom. Kadang-kadang saya pribadi ya, itu meeting saya banyak banget, lebih banyak kan meeting saya sekarang daripada yang sebelum-sebelumnya. Gitu. Karena dari selesai meeting keluar meeting. Dan yang udah pasti
kalau kita mau mengukur performance, tentu kita mesti punya KPI. Dan di Oracle kita sudah melakukan KPI, dan kita KPI juga bukan sistem KPI, kita KPI-nya adalah tiap yang check-in check-on Pak, modelnya yang check-in check-out. Jadi kita at any time kita bisa melakukan review. Jadi pada saat saya udah melakukan sesuatu, saya udah bisa langsung ke manajer saya, bisa bilang, saya melakukan ini Pak, gitu. Kita bisa lakukan pada saat itu. Jadi performance itu termonitor terus di sini, gitu. Nah itu yang kita lakukan. Ya mudah-mudahan nanti di tempat-tempat bapak-bapak ibu juga bisa lakukan itu. Mau nggak mau kita mesti digital dulu, gitu ya. Bertahap Pak. Saya tidak menyuruh harus langsung digital semuanya, bertahap lah, gitu ya. Mulai dengan cara kita meeting dulu sekarang udah oke di sini. Saya kira itu jawaban yang sudah juga mengandung jawaban untuk Pak Sugiono barangkali ya. Pak Sugiono ini menyatakan Pak Iman, sekarang kan terjadi pola kerja dari time based menjadi output based. Mohon share bagaimana pengalaman Bapak untuk meningkatkan efektivitas kerja work from home. Ya hampir sama sih kayak tadi ya Pak Gus ya. Jadi intinya memang output base itu balik lagi kadang-kadang output base juga agak sulit juga kan. Jadi kita pada saat awal tuh kita mesti setting KPI kita mesti jelas. Kalau kita nggak setting KPI, kita nggak bisa melakukan yang namanya measurement, gitu loh. Nah ini yang perlu ada measurement. Nah measurement ini harus kita bisa trace dengan outputnya tadi, ya. Nah output tuh bisa beberapa hal ya. Misalnya kalau kami di sales sudah pasti jelas ya. Di sales itu kan adalah outputnya adalah revenue, ya. Atau memang adalah misalnya kita juga setting terus terang di kami, saya juga merencanakan misalnya untuk meeting with customer misalnya 5 kali dalam seminggu misalnya gitu ya. Itu juga bagian dari KPI di sini ya. Dan yang penting adalah bagaimana kita men-setting KPI, bagaimana kita memonitor KPI-nya ya. Kita akan biasanya akan lebih produktif di situ. Iya. Pak Iman, karena waktunya tinggal 4 menit, 3 menit lah ya gitu. Mungkin teman-teman nanti kita bisa lanjutkan dengan narasumber yang akan datang, tapi sebagai closing statement barangkali Pak untuk sesi Bapak ini dari Pak Iman, bagaimana arahan Bapak dalam rangka meningkatkan kinerja atau KPI itu tadi. Silakan Pak. Jadi kalau saya lihat adalah seperti Pak Andrew bilang bahwa ini adalah kado ya, dalam arti kado itu adalah kita harus benar-benar gunakan ini di mana tim SR harus step up. Jadi yang biasanya tim SR mungkin dulu adalah mungkin kalau minta investasi segala itu menjadi prioritas yang kedua atau ketiga ya. Sekarang kita mesti step up bahwa ini adalah eranya SR. Ya, bahwa SR harus lebih lead ke depan. Gimana kita SR, karena cepat atau lambat tidak bisa kita tidak lari dengan namanya digital resilience. Kita harus masuk ke digital resilience. Jadi tahap tadi yang 5, coba dilihat lagi kita posisi di mana, update dari situ baru kita lihat, oh kita mau ke depan. Jadi kita bikin strategi roadmap-nya Pak. Jadi tim SR masih punya strategi roadmap ya, jangan hanya bergantung kepada tim IT ya. Memang ujungnya nanti akan bergantung sama tim IT. Sama ya. Ya sama ya, tapi harus dari kita sendiri, dari SR sendiri yang melakukan planning itu gitu loh. Jadi kita harus tetap digital resilience, digital ready. Nah, jadi jangan kita beranggapan bahwa digital itu hanya untuk orang sales, digital hanya untuk orang finance, enggak. SR juga harus digital ready karena employee kita human itu juga sudah sudah terbiasa dengan digital. Saya sebagai employee menjadi bagian dari SR gitu. Jadi SR-nya harus juga menjadi digital ready di sini. Iya. Ya, saya rasa sih itu Pak. Itu ya, tadi ada pertanyaan dari Bu Silviana ini. Mungkin bisa dijelaskan dalam waktu 1 menit Pak, masih. Bagaimana ini tentang kalau faktor KPI, kalau lihatnya itu output misalnya proyek yang signing. Kalau kondisinya ada pengaruh eksternal, mau tidak mau kita lihat dan ukurnya prosesnya. Data apa yang bisa kita ukur Pak? Atau kalau faktornya itu dari eksternal. Nah, ini barangkali Pak. Selain itu, apakah kalau sudah ada KPI kita perlu pantau pekerjaan mereka daily? Iya. 1 menit Pak.
Ya, oke. Jadi yang udah pasti tergantung Pak ya, tergantung daripada rule-nya sebenarnya. Ada KPI yang kita bisa monitor daily, ada yang KPI yang memang tidak bisa kita monitor secara daily ya. Jadi balik lagi tergantung sama rule-nya ya. Jadi intinya adalah kita harus men-setting KPI itu yang bisa terukur dan termonitor. Kalau tidak bisa terukur dan termonitor, ya artinya ya kita menjadi subjektif lebih banyak. Jadi lebih banyaklah kita masukkan, apalagi kondisi-kondisi kayak sekarang ya, kita bisa melakukan revisi semacam penambahan KPI ya. Itu mungkin sifatnya kayak contohnya kayak sekarang ya, meeting kayak mungkin ya kita bisa masukkan ya, atau rapat juga kita bisa masukkan menjadi sub task, bukan KPI sebenarnya, sub task lah ya. Menjadi subtask gitu. Jadi mungkin yang perlu ditambahkan sekarang ini dalam kondisi sekarang adalah melakukan subtask karena ada perubahan behavior. Ya, di subtask itu mestinya umum ya dilakukan di dalam SR. Selain ada KPI mungkin nggak akan banyak bisa berubah, tapi kita bisa tambahkan subtasknya. Jadi task-task itulah yang bisa biasanya memberikan guidance ke teman-teman employee untuk dia melakukan perubahan. Oke. Terima kasih Pak Iman, paparannya pas waktunya, jadi 10.15. Jadi terima kasih, saya kira itulah satu sesi yang disampaikan